Pemirsa, seorang pria agen pulsa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara merekayasa jadi korban perampokan hingga membuat warga heboh. Tapi udah nggak apa-apa lah. Semuanya sehat-sehat aja lah. Cepat ketemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh cepatnya itu. Karena warga desa Sinunukan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara dibuat heboh pasca peristiwa perampokan yang dialami Mulyadi, seorang agen pulsa sebuah perusahaan provider. Awalnya Mulyadi mengaku telah dirampok oleh sejumlah orang yang membawa senjata tajam hingga uang hasil penjualan pulsa yang akan disetor raib dibawa pelaku. Tidak itu saja, untuk meyakinkan warga, Mulyadi juga mengaku telah ditusuk dengan pisau di bagian kaki dan tangan. Namun setelah diusut polisi, ternyata peristiwa perampokan tersebut hanya akal-akalan Mulyadi, si agen pulsa. Tujuannya agar Mulyadi tak jadi menyetorkan uang hasil penjualan pulsa kepada pihak perusahaan provider sebesar 60 juta rupiah dan uangnya untuk membayar hutang pribadi. Peristiwa tersebut dikategorikan direkayasa oleh si korban karena terlilit utang, sehingga uang yang tadi dicuri itu untuk mengelabui, kemudian untuk membayar hutang. Usai akal-akalannya ketahuan, kini Mulyadi si agen pulsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. karena apa? Sekarang HP itu bisa melatih. Pemirsa, kericuhan terjadi saat warga mengantri BBM di sebuah SPBU di Jember, Jawa Timur. Ya, seorang pria menganiaya warga karena diduga akan menyerobot antrian. Seorang calon pembeli BBM di SPBU emosi dan menganiaya warga dengan sebelah besi di Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Warga lain yang sedang antre BBM langsung melerai kericuhan tersebut. Diduga pelaku kesal karena antreannya diserobot korban. Selain kericuhan, panjangnya antrean pembelian BBM juga membuat salah seorang warga pingsan akibat kelelahan. Korban dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Lambatnya pengiriman BBM membuat antrean panjang pembelian BBM terjadi di berbagai titik di Jember. Bahkan antrean mengular hingga beberapa kilometer. Kalau tadi antriannya masih sampai lampu merah. Ini sampai berapa kilo ini antriannya? Sekitar 1 kilo. 1 kiloan ya. Pak, harapannya Bapak sendiri gimana sih Pak? Pertamina barangkali. Mudah-mudahan cepat normal lah, pengiriman lancar. Warga berharap pasokan BBM dari Pertamina kembali lancar, agar mereka tak harus mengantre saat membeli BBM di SPBU. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak politisasi sejarah yang digelar BEM seluruh Indonesia di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat berujung ricuh. Kericuhan dipicu aparat yang ingin padamkan api dari bahan bekas yang dibakar mahasiswa. Upaya petugas kepolisian memadamkan ban bekas yang dibakar mahasiswa dalam unjuk rasa di Badan Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat mendapat perlawanan. Sejumlah mahasiswa yang berada di posisi paling depan berusaha menarik selang air petugas dari celah tameng barikade. Kemarahan mahasiswa pun diluapkan dengan mencoba merobohkan tameng barikade petugas. Situasi semakin memanas setelah mahasiswa juga menyerang petugas kepolisian bertameng. Dalam unjuk rasa, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyuarakan 11 tuntutan, di antaranya penolakan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga mendesak pembahasan partisipatif dalam RKUHP. Setelah beberapa lama situasi kondusif dan mahasiswa tinggalkan lokasi unjuk rasa, namun mereka berjanji akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi.
Api melahap habis sebuah bangunan gudang penyimpanan beras milik warga Pintu Air Kinjin di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api membuat 1 ton beras, mobil pickup, dan 3 sepeda motor yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Puluhan mobil dan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga bermula dari sambaran bensin dalam dirijen yang tumpah sehingga terjadi kebakaran hebat. Beruntung pada saat kebakaran tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Beginilah kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan YS 23 tahun saat tenggelam di sungai Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk sungai, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk. Saat itu, pengemudi mobil juga usai dugem dan pesta minuman keras di 2 tempat hiburan malam. Proses evakuasi mobil yang terposok ke sungai, kesulitan tidak ada ya. Tidak ada, mungkin hanya tersendat di kabel sedikit. Beruntung pengemudi mobil selamat meski mobil ringsek. Kini bangkai kendaraan diamankan di Mapolsek Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang bakso ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, petugas bahkan berpura-pura sebagai pembeli bakso sebelum meringkus pelaku. Dengan santainya, sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menyamar sebagai pembeli bakso di sebuah lapak bakso, Kelurahan Pangranan, Kabupaten Bangkalan. Padahal mereka sedang mengincar dan hendak menangkap si penjual baksonya berinisial JU. Saat si penjual sedang fokus melayani pembelian, polisi melakukan pendekatan persuasif agar tersangka tidak memberontak dan melawan. Mengetahui para pembeli baksonya ini adalah polisi, tersangka JU pun hanya bisa pasrah. Saat digeledah, polisi menemukan alat hisap sabu di dalam gerobak baksonya serta beberapa klip plastik berisi sabu-sabu siap jual. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah akan transaksi narkoba di lingkungannya. Untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada masyarakat. Sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan, anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Akibat perbuatannya, tersangka JU terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan.